Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nur Juni dengan NIM 22020901095. Jadi saya dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu tentang kasus pengujian software testing, yang dimana di sini tuh saya akan mengkhususkan pada fitur login pada aplikasi e-learning. Nah, di sini saya akan menggunakan menjelaskan dua prinsip. Yang pertama ada prinsip early testing dan yang kedua ada paradox testing. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, jadi di sini gerbang utama aplikasi. Nah, pada fitur loginnya, fitur login adalah gerbang utama aplikasi e-learning. Gangguan pada fitur ini dapat menghambat akses pengguna ke seluruh sistem. Bug loginnya berisiko serius seperti kegagalan masuk, peretasan akun, ataupun validasi input yang salah. Jadi, pentingnya pengujian awalnya itu, pengujian harus dilakukan sejak tahap awal pengembangan atau yang dimaksud dengan early testing. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah besar. Kemudian untuk pembaruan skenarionya, jadi skenario pengujian itu harus selalu diperbaharui agar lebih efektif dalam menemukan bug baru. Sesuai dengan prinsip pesticide paradox. Tujuan dari pengujian login ini yang pertama adalah validasi kredensial. Ini memastikan pengguna hanya bisa login dengan memasukkan username dan password yang valid. Kemudian, bagaimana jika inputnya salah? Nah, jika inputnya salah, maka akan ada penolakan input. Jadi, menjamin sistem hanya dapat menolak login dengan input yang salah atau tidak lengkap. Kemudian deteksi bug dini. Jadi mengidentifikasi bug sedini mungkin untuk mengurangi biaya perbaikan. Kemudian selain itu, tujuan dari pengujian login ini juga adalah untuk pembaharuan test case. Nah, di sini kita memastikan test case selalu diperbaharui untuk menemukan potensi bug baru. Selanjutnya yaitu prinsip pengujian yang diterapkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua prinsip. Yang pertama ada early testing, kemudian yang kedua ada pesticide paradox. Nah, pada early testing, pengujian dilakukan sejak awal pengembangan. Jadi, bug seperti validasi input yang tidak berjalan atau password yang hanya bisa lewat itu dapat langsung diperbaiki. Nah, ini menghemat waktu dan biaya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu pesticide paradox. Nah, pada prinsip ini, skenario pengujiannya harus terus diperbaharui. Mengapa begitu? Jadi, di sini kita akan menguji login dengan akun yang diblokir. Apabila karakter khusus pada password atau dari perangkat browser yang berbeda, itu akan membantu mendeteksi bug baru yang mungkin terlewat oleh skenario lama. Kemudian fitur yang akan kita uji di sini yaitu fitur yang pertama adalah, jadi pengujiannya ini akan berfokus pada form login saja pada aplikasi e-learning. Nah, komponen utama dan validasi keamanan maksudnya mencakup komponen utama dan validasi keamanan. Yang pertama ada kolom username. Nah, pada kolom username kita akan menguji input untuk nama pengguna. Kemudian di kolom password kita akan menguji input untuk kata sandi. Kemudian di tombol login itu kita akan memastikan aksi untuk masuk. Kemudian di bagian validasi keamanan
kita akan mencoba memblokir akun setelah blokir akun setelah 3 kali gagal login. Nah, seperti ini. Beberapa skenario pengujian itu kan dirancang untuk memastikan fungsional dan keamanan fitur login. Nah, di bagian pertama, login benar. Jika login benar, username dan password yang kita masukkan itu valid. Kemudian, password salah, maka login dengan password yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, inputnya kosong. Jadi username dan password tidak diisi. Kemudian gagal berulang, login berulang kali dengan password yang salah, maka akun kita akan diblokir. Yang kelima, ada karakter khususnya. Jadi password yang mengandung karakter khusus. Kemudian akun diblokir. Login menggunakan akun yang sudah tidak aktif atau diblokir. Nah, seperti ini contoh test case-nya dan hasilnya. Yang pertama, login dengan username dan password yang benar. Misalnya username-nya tuh Juni, passwordnya 12345. Nah, itu akan berhasil login ke dashboard. Jadi di sini yang perintahnya yang keluar itu maka berhasil login. Sini pas. Kemudian yang kedua, login dengan password yang salah. Apabila kita login dengan password yang salah, misalnya username-nya di sini Juni, terus passwordnya itu ABCD, maka password di sini pesan errornya itu adalah password salah. Kan di atas sini ini adalah username dan password yang benar. Sedangkan di sini yang benar itu hanya username-nya, passwordnya salah. Maka pesan error yang masuk itu adalah password salah. Nah, kemudian di sini error muncul sesuai harapan. Jadi pas ya. Kemudian yang ketiga, login dengan input kosong. Apabila username kosong, password kosong, maka pesan yang masuk itu data tidak boleh kosong. Jadi di sini error muncul sesuai harapan karena di sini pesannya data tidak boleh kosong. Kemudian login gagal lebih dari 3 kali. Apabila kita login gagalnya tuh lebih dari 3 kali, di sini kita memasukkan username-nya nih, misalnya Juni, terus passwordnya tuh salah 3 kali. Nah, maka akun kita akan terblokir sementara. Jadi di sini kita akunnya akan terblokir. Jadi pas ya. Kemudian login dengan karakter khusus. Misalnya seperti ini, username-nya Juni. Terus passwordnya ada tanda seru. Kemudian ini itu pesan error atau validasi input akan ditolak oleh sistem karena tidak valid ya teman-teman. Jadi errornya tuh muncul. Yang keenam yaitu login dengan akun yang diblokir. Jadi username-nya Juni, kemudian passwordnya benar, maka pesan errornya itu akun diblokir. Jadi pesan akan muncul, pesan akun diblokir muncul. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Early testing, bug pada validasi login itu ditemukan sejak awal. Jadi mempercepat perbaikan. Sedangkan pesticide paradox itu test case login diperbaharui berkala. Jadi dia menjaga relevansi pengujian dalam mendeteksi bug baru. Jadi penerapan kedua prinsip ini itu menjamin keamanan dan keandalan fitur login pada aplikasi e-learning. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.